jual beli, profitnya ini dalam syariat tidak dibatasi, Pak. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah terjadi kenaikan harga di kota Madinah. Datanglah sahabat kepada beliau, ya Rasulullah, sa'ir lana, tentukan harga buat kami. Ini pedagang pada naikin harga ya Rasul. Kata beliau, innallaha huwa musa'ir, Allah itu maha menentukan harga. Saya tidak mau menentukan harga karena saya tidak mau datang di hari kiamat dalam keadaan manusia menuntut akan darah dan hartanya. Biarkan harga itu terjadi dengan sendirinya, terbentuk. Nah, ini kelak kalimat Nabi ini ditulis oleh Imam Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, ya. Ini yang disebut teori supply demand. Kalau Rasul bilang Allah yang maha menentukan harga, maksudnya kekuatan sunnatullah pasar. Ya, kekuatannya itu yang akan bikin harga terbentuk. Biarin. Ya namanya kalau di pasar itu kan barang ya, kalau antum mahal ya nggak laku. Betul. Kalau antum murah ya laku. Ini kan namanya teori kekuatan pasar ini, supply demand. Maka Nabi nggak mau menentukan harga. Nanti Adam Smith itu dia tulis buku yang ada teori invincible hands, bahwa harga terbentuk oleh tangan yang tidak terlihat, ya, dikaburkan oleh dia. Padahal itu dikutip langsung dari kitab Imam Abu Ubaid. Kalau mereka tidak mengatakan tangan tidak terlihat, mereka bilang Allah yang menentukan harga, sunnatullah. Maka dalam Islam itu harga memang tidak ditentukan. Tapi jangan lupa ada adab yang membatasi. Ada adab, ya. Tidak ditentukan, namun ada batasan adab, Pak. Ya, kira-kira kalau kita bawa adab dalam jual beli, jual belinya ini jadi apa? Jadi berkah. Misal nih, saya punya beras, ya. Di Taman Royal ini nggak ada yang punya beras, cuman saya. Antum bayangkan, Pak, bagaimana saya ini punya kekuatan besar di sini. Kira-kira Pak, kalau saya jual 1 liter 100.000, antum beli nggak? Beli nggak, Pak? Nggak ada beras sama sekali, Pak, cuman anak doang yang punya. Antum beli nggak? Beli. Karena kita orang Indonesia, Pak, butuh. Kecuali ada barang substitusi. Substitusi itu pengganti. Apa itu? Singkong, jagung. Betul ya? Tapi kalau substitusinya nggak kuat, ya antum bakalan balik lagi kepada beras. Ana lihat, wah ini orang semakin pengen ini. Saya naikkan 200.000, antum beli? Beli. Tapi secara adab, aneh udah kurang bagus ini adabnya. Kenapa? Karena naikin setinggi-tingginya untuk kebutuhan pokok, sementara yang beli ini tidak semuanya kemudian dia butuh. Nah, jadi jelas, kalau harga jelas jual beli ya, walaupun dia profitable, tijari, semua orang boleh ambil untung setinggi-tingginya, tapi pakai adab. Kalau dalam tijari saja pakai adab, apalagi tabarru. Tabarru ini hakikatnya itu memang nggak cari untung, Pak. Kalau tijari memang cari untung. Kalau yang cari untung saja batasnya adab, apalagi tabarru. Tabarru ini memang yang dicari bukan untung, tapi pahala di sisi Allah. Jadi kalau ada orang dia terima gadai, ya, dari awal dia itu sudah niat, dia taksir harganya rendah misalnya, dan dia tahu nih orang pasti tidak punya kemampuan untuk bayar,
nanti biar dia nggak bisa bayar, saya yang kemudian akan sita ini barang. Dari awal berarti niatnya dia bukan tabarruk, Pak. Niat dia sudah tijari, padahal ini akad tabarruk, Pak. Ingat, akad tuh kalau tabarruk muncul manfaat, riba itu. Kecuali akadnya tijari berubah jadi tabarruk, itu sangat dibolehkan. Contoh begini, Pak. Saya kerja sama bisnis pakai akad mudharabah. Mudharabah ini tijari. Artinya apa? Dapat untung, Pak. Di tengah jalan, Bapak sebagai pengguna modal kesulitan. Kemudian saya sebagai sahibul mal, pemilik harta, saya bilang begini, udah, antum bagi hasilnya, ya namanya kita rugi, nggak usah. Saya merelakan bagi hasil saya, antum balikin aja pokoknya, ya. Jika misalnya kesalahan ini terjadi karena kelalaian dia, atau misalnya langsung saya bilang, saya hapus sudah. Nah, itu kan berarti dia berubahnya jadi tabarruk itu. Maka perpindahan tijari menjadi tabarruk sangat diperbolehkan. Yang bahaya ini perpindahan tabarruk jadi tijari, nggak boleh. Begitu ya. Makanya ketika awalnya itu gadai tabarruk ini, ya, jangan kemudian sudah punya niat dari awal, ya, untuk merekayasa agar nanti barang gadaian jadi milik dia. Seperti itu, Pak Toto. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.